Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini, hari Rebo, tanggal 20 Juli tahun 2022, saya berpikir untuk bincang-bincang atau berdiskusi mengenai jamaah. Apa itu jamaah atau berjamaah? Penting saya bicarakan mengenai jemaah ini karena bisa saja kita berbeda pendapat tentang keharusan berjamaah. Jamaah artinya jamak tapi satu, atau banyak tapi satu. Saya katakan seperti itu karena misalnya kita mau sholat berjamaah, terdiri dari 3 orang, 4 orang, atau banyak orang. Lalu kita sama-sama melaksanakan sholat Jumat misalnya, atau sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya bersama-sama. Agar supaya mempunyai gerak langkah yang sama, tentu harus dipimpin oleh satu orang. Satu orang memimpin semua orang untuk memiliki gerakan yang sama. Bagaimana kalau jamaah itu tidak memiliki pemikiran yang sama? Berbeda-beda misalnya. Di dalam jamaah itu ada orang yang saling membenci, saling berbeda pendapat yang paling tidak masuk akal, misalnya tidak sama, bertentangan sama sekali akidahnya misalnya, tentang Tuhan misalnya, ya nggak bisa gitu. Jadi jamaah itu terbentuk karena persamaan persepsi atau persamaan akidah, persamaan visi misi, kurang lebih dalam bahasa keren sekarang itu. Kalau tidak sama ya susah. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, syarat dari berjamaah itu kan harus ada imamnya, harus ada pemimpinnya. Nah, siapa yang menjadi imam? Ini ada aturan-aturannya yang menjadi imam itu. Paling apa ya? Paling banyak, paling maju lah. Imam itu sebenarnya ditentukan oleh Allah. Imam itu. Nah, dalam ilmu spiritual sebenarnya imam itu jelas Allah yang tentukan itu, nanti akan diberitahukan kepada semua jamaah itu. Akan tetapi bagi
yang masih sangat awam dari sisi spiritual, dari sisi kerohanian. Susah sekali ini mau membentuk jamaah. Karena jamaah ini kan tadi seperti saya katakan harus mempunyai satu imam yang mengikat. Kalau tidak ada imam bagaimana mau terbentuk sebuah jamaah? Indonesia ini kan berjamaah. Begitu banyak suku agama di Indonesia ini kan, manusia banyak di Indonesia, golongan bisa dibuat menjadi satu dengan adanya satu pemimpin. Satu saja pemimpin kan. Bagaimana cara memilih pemimpin? Ya secara pemilihan umum. Demokrasi. Siapapun yang terpilih secara demokrasi atau secara aturan yang ditentukan itu, semua warga negara harus menghormati, menghargai, menjunjung tinggi. Karena pemimpin itu syarat mutlak terjadinya jamaah atau persatuan. Kalau bahasa kita jamaah itu sebenarnya persatuan. Persatuan itu bukan satu, tapi banyak yang dibuat jadi utuh, jadi satu. Sebenarnya persatuan itu berlaku dari langit sampai di bumi. Ada desa, ada kampung, ada kecamatan, ada kabupaten, ada provinsi, ada negara, ada PBB kan. Tapi kalau di dalam masalah kerohanian, bagaimana ini cara-cara menentukan imam atau menentukan pemimpin agar supaya terjadi persatuan? Sepanjang tidak ada imam maka hancur, tidak ada itu jamaah itu kan, tidak ada. Jamaah itu terbentuk apabila ada pemimpinnya. Sekarang umat Islam yang begitu banyak di dunia ini, siapa pemimpinnya? Kalau tidak ada pemimpinnya ya nggak bisa bersatu. Mungkin itu yang dimaksud dengan umatku akan terpecah belah ini. Umatku akan terpecah belah menjadi sekian banyak golongan, seluruhnya akan masuk neraka. Maksudnya karena tidak ada pemimpinnya. Bagaimana cara membuat pemimpin itu sekarang? Mestinya pemimpin itu harus datang dari Allah, dari langit, baru bisa itu. Kalau mengklaim ego masing-masing, saya yang cocok jadi pemimpin, saya yang cocok jadi pemimpin, itu nggak bisa itu. Itu semua nanti akan mengatakan harus ada aturan mainnya membuat pemimpin itu. Kalau kita mau Islam ini bersatu, ya kita cari pemimpin yang sesungguhnya itu dari agama Islam ini yang didatangkan dari langit ini. Karena agama itu kan bukan pilihan manusia, agama itu kan. Agama itu pilihan Allah. Bukan karena lebih tua, bukan karena dia itu harus sekolahnya tinggi, bukan karena dia itu pinter ngaser, bukan karena dia itu hafal Quran, bukan. Itu kalau ditunjuk sendiri oleh Allah itu yang namanya pemimpin untuk bidang beragama. Saya kira gitu kalau masalah agama, berbeda dengan masalah duniawi, negara misalnya kan. Kalau negara ini bentukan manusia, dalam pengertian manusia yang ingin membentuk negara kan, ingin punya negara, ingin punya persatuan di dalam wilayah, di dalam lingkungan, itu kan. Jadi cara membentuknya ya secara demokrasi. Nah, kembali tadi pengertian jamaah itu harus mempunyai visi dan misi yang sama. Keinginan, tujuan, maksud harus ada.
visi misinya itu. Kemudian harus ada pemimpinnya. Kalau enggak sama, enggak bisa. Baik masalah akhirat atau masalah kerohanian maupun masalah duniawi, saya pikir ada kesamaannya. Kesamaannya adalah ingin bersatu. Harus ada visi misi yang sama. Kalau enggak ada visi misi yang sama, ya itu persatuan semu itu. Persatuan omong kosong itu. Kalau tidak ada visi misinya. Jadi itulah pengertian jamaah menurut saya. Tolong jika ada yang berpendapat lain, tolong berikan komentar di bawah video ini. Kita coba saling mengisi. Saya ini tidak terlalu ahli kalau bidang jamaah ini apa arti jamaah sesungguhnya. Jamaah itu penting. Penting sekali jamaah itu untuk mewujudkan persatuan. Persatuan dari langit sampai di bumi ini mestinya ada persatuan. Sebab kalau tidak ada persatuan terjadi kekacauan. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk ngisi-ngisi waktu pagi di hari Rebo ini. Mudah-mudahan menjadi bahan perenungan bagi kita semua. Tolong like, share, subscribe, terutama komennya. Komennya, mari kita berdiskusi mengenai pengertian jamaah. Jamaah yang sekarang ini, jamaah menurut saya sih jamaahan. Soalnya ego-ego yang terbentuk di sini. Siapa yang merasa paling pinter, ini yang jadi pemimpinnya di jamaah-jamaah yang saya lihat sekarang itu. Jamaah apa ya? Jamaah hawa nafsu. Tidak ada aturannya, aturan hawa nafsu yang bekerja di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.